Waktu itu ketika serba usaha, banyak orang saya modali, ya, punya ide apapun, saya support. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ngajukan proposal itu 100 semua nilainya, ya, nilai proposalnya 100 semua. Tapi ketika sudah dapat uang dan praktek, itu ternyata nilainya -5. Ya. Kenapa? Uangnya nggak pernah balik. Ternyata ada masalah di sini. Itu apa? Masalah mental, Bapak sekalian. Masalah mental. Tetapi saya nggak patah semangat. Ya, saya tidak menganggap ini kegagalan, bukan. Seorang entrepreneur sejati tidak pernah menganggap kegagalan adalah lawan dari kesuksesan. Seorang entrepreneur sejati selalu mengatakan apa? Kegagalan adalah teman seperjalanan menuju kesuksesan. Nah, yang poin-poin dicatat ya. Masa nggak pernah membuat PowerPoint itu, karena banyak cuma foto-foto gitu, nanti nggak kreatif nanti. Jadi yang poin-poin dicatat ya. Ya, seorang entrepreneur sejati tidak pernah menganggap kegagalan adalah lawan dari kesuksesan. Tetapi saya selalu memaknai apa? Kegagalan adalah teman seperjalanan menuju kesuksesan. Maka semakin banyak gagal, itu semakin bagus bagi kalian. Semakin banyak gagal, semakin bagus. Nah, kalau ketika ada orang datang ketemu saya, Pak, saya ini prestasi saya, bla 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 bla, dan saya tidak pernah gagal, Pak. Nah, yang seperti ini tidak akan pernah saya pakai. Jadi kalau kamu belum pernah gagal, kamu belum kemana-mana gitu loh. Jadi kamu belum melakukan apa-apa kan itu kan. Justru seorang pengusaha, seorang entrepreneur sering kali gagal, tetapi dia tidak memaknai kegagalan itu adalah lawan dari kesuksesan. Tetapi kegagalan teman seperjalanan menuju kesuksesan. Maka peluklah kegagalan itu. Nah tadi ya, bisa cerita dulu yang satu perusahaan yang di bidang keuangan, Bapak sekalian. Pertama serba usaha tadi. Ya, waktu itu kami sudah banyak usaha. Ya, setiap orang datang usul usaha, tak modali, dan waktu itu saya terapkan apa? Usul mikul. Ya. Misalnya Pak Munir datang, Pak, saya mau bangun sekolah, ya. Saya modali, dan yang bertanggung jawab gitu. Tapi karena waktu itu karakter banyak orang belum dibentuk, mentalnya masih mental miskin, dimodali berapapun habis, tidak jadi. Kemudian saya rubah kooperasinya, saya rubah menjadi kooperasi simpan pinjam banyak. Nah ini juga harapannya orang dikasih modal, dipinjami modal, yang punya usaha tadi, usahanya semakin berkembang, dan dia bisa mengembalikan utangnya. Tetapi kenyataannya juga tidak, Bapak sekalian. Ketika kami modali, ya, ini banyak orang ini masih salah dalam tata kelola keuangan. Modal yang seharusnya dipakai untuk mengembangkan usaha, ini salah jalur ini. Nah, ternyata orang-orang ini sudah punya hutang dulu di luar sana. Jadi uang yang dari kami tadi sebagian dipakai untuk nutup hutangnya. Ternyata dia sudah gali lubang, tutup lubang. Maka usahanya tidak semakin besar. Atau banyak orang ketika kami pinjami uang tadi bukan dipakai untuk mengembangkan usahanya, tetapi untuk membranding dirinya. Karena dia mengatakan pengusaha, bagi dia seorang pengusaha itu penampilannya harus mendukung. Maka dulu handphonenya masih biasa, begitu dapat uang pinjaman, handphonenya ganti, Mas sekalian. Kenapa? Supaya dia tadi dianggap pengusaha sukses gitu. Atau mobilnya ganti, walaupun DP, walaupun kredit. Nah ini banyak orang terjebak di situ. Uang pinjaman tadi bukannya menjadi sesuatu yang produktif, tapi malah konsumtif.
Akhirnya apa? Menjadi beban. Ketika saatnya mengembalikan, mereka pusing. Maka banyak lembaga keuangan saat itu tidak bisa menyejahterakan anggotanya. Justru banyak anggota dari lembaga keuangan tadi hidupnya semakin susah. Kalau koperasi ini kan saya ini ketua ya, bapaknya anggota-anggota tadi. Dulu waktu mereka dapat pinjaman, wah, posisi saya ini seperti malaikat loh juga kan. Wah, terima kasih Pak Niko ya, Dewa Penolong. Terima kasih Pak Niko atas bantuannya. Terima kasih Pak Niko. Wah, dikatakan di mana-mana Dewa Penolong, ya, Sang Penyelamat ya. Itu ketika baru dapat uang bos sekalian. Tetapi saatnya bayar, saatnya jatuh tempo, saya ini berubah menjadi setan bos sekalian. Kenapa? Orang mau ketemu saya jadi takut. Handphonenya ditelepon nggak diangkat. Ya cepat sekali ya, dulu Dewa Penolong setelah jatuh tempo jadi setan, ditakuti banyak orang. Saya datang ke rumahnya aja, ada di rumah bilang nggak ada gitu kan, berarti kan takut itu katanya. Nah ini masalah ternyata, ini masalah. Dan saya baru dapat kabar banyak lembaga keuangan dan segala perbankan NPL-nya akhir-akhir ini meningkat cukup tinggi. Ya, NPL itu rasio kredit macet. Rasio kredit macet. Banyak bank termasuk bank-bank pemerintah. NPL-nya, kredit macetnya meningkat cukup tinggi. Nah dari situ, kemudian ini kan masalah ini, beberapa hal tadi kan masalah yang saya lihat tadi. Tetapi saya tidak patah arang bagi kalian. Ya, saya tidak berhenti untuk berkarya. Nah, kalau begini berarti banyak orang belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Termasuk para pengusaha ini mentalnya apa? Ketika bicara menjadi pengusaha, nomor satu yang muncul di kepalanya apa bagi kalian? Ketika Bapak Ibu mau menjadi pengusaha, pertama kali yang muncul di dalam otak apa? Modal ya, modal. Nah kalau yang pertama kali muncul modal, berarti Anda belum bisa menjadi pengusaha yang baik. Karena ini dikasih modal berapapun, ini nggak akan jadi. Ya, waktu saya jadi konsultan dulu banyak orang datang, Pak, saya ini pengen usaha, Pak. Tetapi saya tidak punya modal, saya tidak punya uang. Gitu. Kemudian ketika saya bertanya, lah kamu butuh uang berapa? Itu dia langsung nggak bisa jawab bos kalian. Berapa Pak ya kan itu? Tadi mau jadi pengusaha katanya butuh modal dalam bentuk uang, tapi ketika saya tanya kamu butuh uang berapa, dia nggak bisa jawab. Benar nggak? Selama ini Bapak Ibu juga jangan-jangan seperti itu. Mau jadi pengusaha, di sini orientasinya harus punya uang dulu. Tapi kalau ditanya butuh uang berapapun juga nggak bisa jawab. Paling jawabnya biar gampang sebanyak-banyaknya gitu ya. Sebanyak-banyaknya nanti habis itu pasti habis. Maka seorang pengusaha dimulai dari ide tadi, nomor satu ide, ya, kreativitas, ya, mencipta. Jadi dulu ide tadi munculnya yang paling bagus itu di saat ada masalah. Nah banyak orang tuh terlalu nyaman juga, ada masalah tapi terlalu nyaman dengan masalah itu, sehingga idenya tidak muncul. Padahal aslinya banyak masalah bos sekalian. Oke, saya kasih cerita. Ini mungkin juga menjadi gambaran Bapak Ibu semuanya. Ada seorang guru dengan muridnya, ya, di sebuah padepokan bos sekalian. Dan murid ini bertanya, guru, kenapa ada orang kaya dan ada orang miskin? Kenapa ada pengusaha dan ada yang tidak jadi pengusaha, artinya gitu ya. Kenapa ada orang kaya dan ada orang miskin? Kemudian sang guru tadi berkata kepada muridnya, "Nak, silahkan hari ini kamu keluar dari padepokan. Kamu datang ke sebuah desa dan cari di desa itu orang yang paling miskin, nak. Ya.
cari di desa itu orang yang paling miskin, paling susah hidupnya. Akhirnya anak tadi, ya murid tadi datang ke sebuah desa, dia lihat di desa itu rumah yang paling jelek, ya rumah yang paling jelek. Akhirnya dia masuk ke rumah itu, ya ada satu keluarga, suami, istri, dan 2 orang anak. Di rumah itu ada satu sapi, dan keluarga ini tidurnya, jadi karena saking miskinnya, tidurnya bareng-bareng dengan sapi tadi. Ya, ada dapur, tapi nggak ada tempat tidur. Ya, ada sapi di situ, dan ini orang yang paling miskin di desa itu. Satu-satunya sumber penghidupannya adalah sapi yang diambil susunya, Pak. Akhirnya setelah menemukan orang yang paling miskin di desa itu, dia pulang laporan pada gurunya. Guru, aku sudah menemukan orang yang paling miskin di desa itu. Akhirnya gurunya bilang, ayo besok kita ke sana, datang ke orang yang paling miskin itu. Bapak sekalian, ketika guru dan murid tadi menginap, ya, menginap di penduduk yang paling miskin tadi, satu-satunya penghidupan adalah sapi, ya, dan dia cuma punya 1 ekor sapi yang diambil susunya. Dan ternyata satu kampung itu semua pelihara sapi, Bapak sekalian. Yang lainnya punya banyak sapi, dan satu orang ini yang paling miskin cuma punya 1 sapi. Seorang guru dan murid tadi bermalam di rumah orang miskin tadi, Pak. Dan pagi-pagi ketika semua belum bangun, sang guru bangun dan membangunkan muridnya, ayo kita pulang. Tetapi sebelum meninggalkan rumah tadi, sang guru tadi mengambil pisau dan menebas leher sapi tadi, Pak. Ya, sang guru tadi mengambil pisau yang tajam dan menebas leher sapi tadi. Ini menurut Bapak sekalian, gurunya ini kejam nggak? Kejam sekali, ya. Dan sang murid tadi berontak, sang murid tadi protes, guru, Anda ternyata sangat kejam, Anda yang guru yang bengis, aku salah ikut kamu. Ternyata kamu guru yang sangat kejam. Itu satu-satunya penghidupan bagi keluarga yang miskin ini. Tetapi kenapa sang guru tega membunuh sapi itu yang menjadi sumber penghidupan dari keluarga itu? Dan sang guru dicecar pertanyaan, tapi dia tidak pernah menjawab. Dia nggak pernah menjawab. Tapi sang murid berkecamuk dan selalu menyalahkan gurunya. Guru sangat kejam. Tetapi sang guru tidak pernah merespon, tidak pernah menjawab. Dan selang 1 tahun kemudian, sang guru tadi panggil muridnya, "Nak, kesini. Coba kamu datang lagi ke kampung yang dulu kita bermalam di sana. Dan kamu cari rumah yang dulu kita pernah singgah, rumah penduduk yang paling miskin di desa itu." Bapak sekalian, sang murid tadi datang lagi ke kampung itu, dan dia tanya ke penduduk, "Pak, mana bapak yang dulu sangat miskin di sini? Kok saya tidak menemukan sekarang? Kemana orang itu? Yang dulu punya sapi 1, kemudian sapinya mati terbunuh. Dulu yang paling miskin di desa ini. Tetapi saya mencari kok tidak ketemu. Di mana gerangan?" Udah, Bapak sekalian, penduduk di kampung itu mengatakan, kalau yang Anda cari, yang dulu sapinya pernah mati setahun yang lalu, orang yang paling miskin di kampung ini, itu kamu lihat rumah yang paling besar dan paling baik, itu rumahnya.
Itu Bapak sekalian. Itu rumah yang paling besar dan paling baik. Itu rumahnya dia sekarang. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali nyaman dengan kondisi kemiskinan kita, kondisi keterpurukan kita. Bapak sekalian, cerita tadi begini ya. Justru ketika sang peternak sapi tadi, ketika sapi satu-satunya tadi mati, bapak tadi berpikir, karena di rumahnya tadi banyak kotoran, banyak kotoran. Dengan sapi yang sudah mati tadi, akhirnya dia nggak punya penghasilan, karena dia tidak lagi berharap dari susunya. Tapi dengan kotoran sapi yang ada tadi, akhirnya apa? Dia menanam sayur-sayuran, ya, dia menanam sayur-sayuran. Dan ketika dia menanam sayur-sayuran, ternyata sayurannya semakin berkembang dan mahal harga sayur di sana. Karena satu kampung tadi itu ternak sapi. Ketika mau makan sayur, itu belinya dari kampung sebelah yang jauh sekali sana. Maka dari kondisi yang menyakitkan tadi, bapak ini yang peternak tadi, akhirnya muncul ide kreatif. Akhirnya bekas kotoran sapi tadi ditanami sayur-sayuran, dan ketika berkembang, ya, semakin bertumbuh, akhirnya dia bisa memperluas lahan pertaniannya. Ya, dia beli lahan untuk tanami sayuran lagi. Dia beli lahan lagi, tanami sayuran lagi. Dan akhirnya dia menjadi pengusaha sayur-sayuran yang sukses dan menjadi paling kaya di desa itu. Ada tepuk tangannya nih. Pelajaran yang bisa diambil apa, Bapak sekalian? Seringkali kita terlalu nyaman dengan kondisi kita. Bahkan banyak orang malah menjual kekurangannya, kemiskinannya. Dia bangga menceritakan ulang-ulang tentang kekurangannya. Ini pun termasuk apa? Zona nyaman. Ya, zona nyaman gak hanya bicara tentang dalam kondisi baik. Banyak orang tuh nyaman juga di tengah-tengah kekurangan, kemiskinan. Apalagi selalu akeh tunggale golek bolo itu ya. Ketika Mbak Tuhan ketemu gimana? Jemaatmu, gitu-gitu aja. Wes akeh tunggale kan gue yang bodoh kan itu. Nah, seringkali kita itu apa? Mencari persamaan, tapi persamaan yang kurang baik. Dan merasa kalau akeh koncone gitu tuh dianggap itu sebagai sesuatu yang wajar ya. Tidak, Bos. Tadi Tuhan kata apa? Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan kekayaannya dan kelimpahannya. Kira-kira kekayaannya ada batasannya enggak? Tidak. Maka punya hubungan yang baik dengan sang sumber kekayaan tadi, sehingga kamu pun akan mengalami kekayaan yang tanpa batas. Namanya tanpa batas, Bapak sekalian. Maka saya tuh gak pernah mikir. Kenapa? Saya terhubung dengan sang sumber kekayaan yang tanpa batas. Justru kalau saya pakai logika, itu bicara apa? Keterbatasan. Satu-satunya batasan dalam hidupmu adalah logikamu. Kenapa banyak Tuhan tidak powerful dalam melayani? Kenapa? Terlalu pakai logika. Saya ini sering guyon ya. Kalau ada orang jual beli otak, ya, otak saya ini paling mahal. Kenapa? Jarang saya pakai, Bapak sekalian. Jarang saya pakai. Karena saya selalu pakai apa? Intuisi. Saya pakai intuisi. Intuisi tadi apa? Daya kreativitas ilahi. Justru ketika kamu menanggalkan logikamu, keajaiban, mukjizat pasti terjadi. Oke, kita belajar dari 5 roti dan 2 ikan, Bapak sekalian.
Ini cerita yang sangat melegenda dan pasti hafal di luar kepala. 5 roti dan 2 ikan, tetapi memberkati ribuan orang. Tapi ada satu pelajaran bagi kalian. Ketika Yesus tanya, siapa di antara kalian yang membawa bekal? Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang tua-tua tadi bawa bekal nggak? Bawa. Bukannya nggak bawa, yang tua-tua pun juga bawa bekal, bagi kalian. Tetapi kenapa yang menjawab, yang angkat tangan anak kecil? Guru, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Kenapa bukan yang tua yang jawab? Kenapa anak kecil yang jawab? Tapi sekalian, jangan-jangan ini gambaranmu. Kenapa yang tua-tua tidak menjawab? Karena yang tua-tua pakai logika. Terlanjur aku ngomong nanti gak cukup. Terlanjur aku ngomong nanti gak merata. Aku malah kurang. Benar gak? Jangan-jangan ini yang sering sekali Bapak Ibu alami dalam kehidupan ini. Karena apa? Pakai logika. Tetapi anak kecil, dia tidak pakai logika. Justru ketika logika ditanggalkan, keajaiban terjadi, maksudnya. 5 roti dan 2 ikan tadi mengenyangkan ribuan orang, bahkan masih sisa. Ketika hidupmu mau mengalami keajaiban, mukjizat, tanggalkan logika. Melangkahlah dengan iman. Seringkali yang membuat kita tidak mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita, Pak, karena logika kita. Saya salut dengan Pak Ketua, ya, walaupun kecil tapi imannya besar. Ya, sama ya. Ternyata orang-orang yang kecil imannya besar. Tapi yang besar-besar imannya kecil. Mukjizat di dalam kehidupan kita karena logika kita. Saya salut dengan Pak Ketua. Ya, walaupun kecil tapi imannya besar. Sama ya. Ternyata orang yang kecil imannya besar. Tapi yang besar-besar imannya kecil. Ya, jadi sekalian, kalau melihat situasinya, suasananya, banyak orang mungkin akan bilang, wah, nggak masuk akal STT KDSI mau jadi universitas. Tetapi kabar baiknya, kalau pakai akalmu memang nggak akan masuk. Dan begitu juga, bukannya nggak masuk akal, jangan-jangan akalmu yang belum masuk. Tetapi bersama Tuhan yang dasar, tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya yakin semua pengurus STT KDSI, semua pengajar, guru-guru besar punya hubungan baik dengan Tuhan. Maka tidak lagi pakai logika, karena logika adalah keterbatasan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan sudah baik, semua aspek kehidupanmu pasti menjadi baik. Dan STT KDSI saya yakin akan menjadi berkat bagi banyak orang, mengutus alumni-alumninya untuk menjadi entrepreneurship dimanapun mereka berada. Dan bagi para mahasiswa, jangan terlalu andalkan logikamu, tetapi bangun hubunganmu dengan sang sumber kekayaan tadi. Ya. Karena kemuliaannya, kekayaannya tanpa batas. Ketika kamu punya hubungan baik dengan dia, maka kamu akan mengalami kekayaan dan kemuliaan yang tanpa batas. Banyak orang yang sudah mengenal saya
berhubungan baik dengan saya, Bapak sekalian, kehidupannya mengalami perubahan. Bahkan batasan-batasan yang dulu sering dipasang oleh manusia, batasan-batasan itu sudah dilewatkan. Apa batasan yang dipasang manusia? Kalau mau kaya harus kerja keras. Itu batasan, Bapak sekalian. Kabar buruknya apa? Tidak ada orang yang kerja keras menjadi kaya. Itu ada Pak Yakub itu, hamba Tuhan tapi juga kerja keras ya. Waktu kerja keras gak kaya-kaya Pak ya. Dari cerita punya pabrik rokok hancur, perumahan juga gak jadi kan itu kan. Karena dulu masih pakai kerja keras. Tapi begitu ketemu saya Bapak sekalian, gak kerja keras, kerjanya cuma keliling-keliling traktir orang gitu. Tapi uangnya sekarang lebih banyak daripada dulu ya. Nah seringkali kita ini terpurtal ya, batasan-batasan yang dipasang oleh banyak orang tadi. Kalau mau kaya harus kerja keras. No. Orang kerja keras tidak ada yang kaya Mas. Tapi saya selalu melihat orang yang sering senyum, sering ketawa, ya suka jalan-jalan, suka dolan, itu malah uangnya banyak. Yang kerja keras nggak ada uangnya. Ini ada Pak Bambang ya. Ini dulu ketika pindahan dari Kalimantan itu, saya tanya berapa gajinya, ya. Sekian Pak. Aduh. Maka datang pertama nggak bisa senyum Pak sekalian. Tapi saya katakan, ayo bersama saya dampingi. Anda pengen punya penghasilan berapa? Walaupun waktu itu kebablasan mintanya 500 juta per hari Pak. Oke, tapi sekarang udah terpenuhi 500 juta per bulan ya. Jangan per hari, kalau per hari nanti ya Bapak sekalian, nggak ada orang kerja keras menjadi kaya. Tugasmu apa? Membangun hubungan baik dengan Tuhan, sang sumber kekayaan dan kelipatan. Bahkan Tuhan berjanji apa? Tuhan memberkati anak-anaknya di waktu tidur. Artinya apa? Di saat kamu tidak berpikir. Ya. Dari kata-kata tadi, Tuhan memberkati anak-anaknya di waktu tidur. Saat apa? Saat kamu tidak berpikir gitu loh. Bukan terus tidur dilempari uang nggak gitu ya. Justru di saat kamu tidak berpikir. Orang tidur itu kan tidak berpikir ya. Justru di saat kamu santai, kamu tidak berpikir, tetapi kamu mengakses daya kreativitas ilahi. Itulah sumber-sumber berkat mengalir dalam kehidupan kita. Ya, Pak Ketua Yayasan ini juga sudah mengakses sumber kreativitas ilahi. Ini ternyata pengusaha kaplingan Mas sekalian. Ya, status boleh ketua yayasan dan guru, tetapi ternyata kreatif melihat masalah di sana. Banyak orang belum punya perumahan, banyak orang belum punya lahan. Akhirnya apa? Beliau beli lahan yang luas, dipotong-potong ya, dikapling-kapling. Nah, ya eceran ya, dari yang kalau beli besar kan nggak bisa, akhirnya jual eceran, ditalangi dulu ya. Dan ketemu saya, oke, semakin diperbesar kapasitasnya untuk menjadi jawaban bagi banyak orang yang belum punya tempat tinggal. Nah, itu Bapak sekalian, jadi entrepreneur itu dimulai dari apa? Intuisi tadi. Intuisi dibangun berdasarkan apa? Hubunganmu dengan Tuhanmu, sang sumber kreativitas tadi. Ya, dan hari ini kami diperlengkapi dengan apa? Jawaban-jawaban bagi permasalahan banyak orang. Masalah banyak orang kalau dibagi itu ada 8 sektor Bapak sekalian ya. Ada 8 sektor. Tapi kita nggak akan bahas semuanya karena ini 2 semester. Nanti nggak pulang-pulang nanti ya. Tetapi tiga terbesar masalah banyak orang. Nomor 1 adalah masalah ekonomi dan keuangan. Ini masalah yang pertama ini. Bahkan hamba Tuhan pun nggak luput dari masalah ini. Nggih apa nggih? Ya. Tapi hamba Tuhan yang di sana, yang di sini enggak. Ya. Hamba Tuhan yang belum bersama dinasti Nusantara Group. Gitu.
Masalah nomor satu adalah masalah ekonomi dan keuangan. Ini menduduki peringkat pertama. Dan masalah yang kedua itu masalah asmara atau rumah tangga. Dan masalah yang ketiga masalah kesehatan. Dan kabar baiknya Bapak sekalian, di tempat kami semuanya ada jawabannya. Untuk masalah keuangan sudah teruji ya, kami mendampingi anggota sudah puluhan tahun Bapak sekalian. Dan orang-orang yang sudah bersama kami saya dampingi, kelimpahan terjadi. Masalah asmara rumah tangga, kami banyak memulihkan banyak keluarga yang mau bercerai. Dan masalah kesehatan, ini Tuhan semakin tambah-tambahkan. Salah satu produk ya, kesehatan kita, ini salah satu direkturnya hadir, yang air minum eterik, kemarin ada orang yang cuci darah seminggu sudah 2 kali, minum dari produk kami, sembuh Bapak sekalian. Kemudian dari salah satu perusahaan kami, Herba Nusantara Hayati, yang saat ini direkturnya bersama dengan kita mengeluarkan produk untuk manusia, untuk hewan, dan untuk tanaman. Nah, ini lebih komplit nih. Ya, jadi hewan kita perhatikan, manusia kita perhatikan, tanaman pun kita perhatikan. Dan untuk manusia, kami bahagia karena beberapa penyakit berat sudah bisa ditangani dan mendapatkan jawaban. Terutama kemarin yang penyakit berat cancer Mas ya. Ini kabar baik. Kalau ada saudaramu, tetanggamu, rekananmu ya, yang punya penyakit cancer, ini nanti akan disampaikan oleh direksi ya. Kami ada jawaban dan cukup murah. Jadi kalau cancer belum kena operasi dokter ya, belum kena pisau dokter, cukup 3 jam ya, kalau ditungguin sama mereka, tungguin sambil ngerokok itu sel kankernya mati Pak. Ya, kalau udah kena pisau dokter mungkin perlu waktu karena tergantung kondisi pasien. Kalau kondisinya fit mungkin lebih cepat. Tapi yang jelas apapun masalahmu, kami selalu ada jawabannya. Kuncinya satu, yang penting ada namanya. Ya, yang penting masalahnya itu ada namanya. Kalau ada namanya, pasti ada jawabannya. Jangan datang Pak, saya itu ada masalah Pak. Ada masalah apa? Wah itu Pak yang saya nggak tahu. Ini repot ini. Selama masalahmu ada namanya, pasti ada jawabannya. Bapak sekalian, pulang dari sini, mari kita menjadi entrepreneur sejati. Entrepreneur tidak mengandalkan logika, karena logika bicara keterbatasan. Tapi ketika mau jadi entrepreneur, bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih intim lagi, perbanyak lagi waktunya. Selama ini saya melihat banyak orang tidak tahan, tidak nyaman ketika bertemu dengan Tuhan. Ayo coba dicek yuk, nyaman gak selama ini yang katanya kamu ketemu Tuhan? Kalau di gereja lebih dari 1 jam, kira-kira sudah mengeluh atau nyaman? Ayo yang benar ya coba, ketika udah lebih 1 jam itu atau hamba Tuhannya khotbah lebih dari 45 menit, gelisah ya, gelisah. Udah sikut sana sikut sini. Yo, sopo suara satu undang neh. Justru banyak orang yang katanya di rumah Tuhan pun gak nyaman ketemu Tuhan. Padahal katanya datang ke rumah Tuhan. Bagaimana hidupmu mau nyaman ketika kamu yang katanya ketemu Tuhan pun tidak nyaman? Maka kenapa saya bertemu Tuhan itu 1 jam, 2 jam sekalian? Karena